Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, Islam adalah agama yang komprehensif, yang sempurna, yang lengkap dari berbagai macam sisi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Begitulah firman Allah tabaraka wa ta'ala yang menegaskan tentang sempurnanya al-yawma akmaltu lakum dinakum, tentang sempurnanya Islam, bahwa pada hari ini, pada akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menyempurnakan agama Islam ini. Kesempurnaan Islam mencakup perkara dunia seluruhnya dan juga perkara yang berkaitan dengan akhirat. Islam memperhatikan roh insan dan juga jasadnya. Bahkan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an pernah ditanya oleh sebagian tabi'in, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah?" Wahai Salman, apakah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kalian segala sesuatu sampai adab buang air pun kalian diajarkan? Salman radhiyallahu anhu menjawab, "Ajal, laqad nahana an nastaqbil al-qiblata li gha'itin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw bi 'azm." Salman radhiyallahu anhu kemudian menjawab, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kami berbagai macam hal, termasuk adab buang hajat. Ya, adab buang hajat. Rasulullah SAW mengajarkan kami untuk Allah nastaqbil, nahana an nastaqbil al-qiblah. Rasulullah mengajarkan kami untuk tidak menghadap kiblat dalam buang air. Juga tidak membersihkan, tidak menyucikan qubul ketika buang air, qubul atau dubur dengan tangan kanan. Hal itu dilarang. Ya. Dan juga persoalan-persoalan lain. Apalagi persoalan tentang kesehatan. Persoalan tentang kesehatan, Islam sangat memperhatikan hal ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya sangat memperhatikan yang namanya kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan adalah modal utama bagi seorang muslim untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kesehatan adalah modal utama bagi seorang muslim untuk berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, untuk berjihad di jalan, untuk menuntut ilmu, dan semua hal yang berkaitan dengan persoalan agama dan dunia, modal utamanya adalah kesehatan. Sebab itu Islam sangat memperhatikan persoalan kesehatan ini. Bahkan persoalan ini setara dengan perhatian Islam terhadap ilmu, setara dengan perhatian Islam terhadap profesi, perhatian Islam terhadap kegiatan manusia secara umum. Para ulama mengatakan bahwa perhatian Islam terhadap kesehatan itu berangkat dari karakter agama Islam yang selalu memperhatikan realitas dan fakta. Karena hukum-hukum syariat Islam
hukum-hukum syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW, itu semuanya berangkat dari realitas dan fakta, bukan hanya sekadar khayalan. Hukum-hukum itu ada karena realitas dan fakta yang ada. Dan kita ketahui bahwa secara realitas manusia tidak akan beribadah secara baik, tidak akan menuntut ilmu secara baik, tidak akan beramal, tidak akan berprofesi, tidak akan berjihad, tidak akan berdakwah secara baik kecuali berada dalam kondisi yang sehat. Dan Rasulullah SAW telah mempraktikkan, telah memberikan contoh yang baik tentang persoalan ini. Ibnu Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih menyebutkan, man ta'ammal yan Nabi sallallahu alaihi wasallam wajadahu afdala hadyin yumkinu hifdhus sihhati bih. Beliau mengatakan, siapa yang mendalami petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapati bahwa petunjuk amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kesehatannya adalah petunjuk yang paling baik dan paling utama. Tentunya karena beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan qudwah teladan bagi seluruh umat manusia dalam semua perkara. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik, ya, bagi seorang mukmin, bagi yang mengharapkan pahala Allah Tabaraka wa Ta'ala dan beriman kepada hari akhir. Di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kesehatan adalah menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan dan mengarahkan para sahabatnya untuk tidak mengotori lingkungan. Tidak mengotori lingkungan walaupun sedikit. Ya. Rasulullah dalam suatu hadisnya mengatakan, ittaqul mala'in as-salat. Jauhilah atau janganlah kalian menjadi orang-orang atau 3 golongan yang terlaknat. Atau jauhilah kalian 3 amalan yang terlaknat. Yang pertama, al-barazu fil mawarid wa qurri'atit tariq wa dhil, ya, buang air. Ya, kata beliau, 3 amalan yang terlaknat ini adalah buang air, ya, di mata air, ya, atau di genangan air, buang air di jalan, dan buang air di tempat yang teduh, ya, di bawah pohon dan sebagainya, yang menjadi tempat istirahat, ya, orang-orang. Ini tentunya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebersihan lingkungan, untuk kebersihan lingkungan. Ya. Dan ini adalah, ya, asas yang paling penting. Ya, buang air saja yang mungkin sedikit, ya, itu dilarang di sembarang tempat. Apalagi persoalan-persoalan yang lain, sampah yang sangat banyak dan sebagainya, ya, tentu lebih dilarang dalam Islam. Ya. Di antara petunjuk Rasulullah SAW juga adalah menjaga kesehatan atau menjaga kebersihan jasad. Ini sangat penting dan ini sangat banyak dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana Rasulullah SAW menjaga kebersihan, kesehatan jasadnya, dan juga bagaimana beliau menasihati para sahabatnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan jasad mereka. Di antaranya adalah petunjuk Islam agar tangan selalu bersih. Ketika kita bangun tidur, maka disunahkan untuk mencuci tangan kita sebelum melakukan aktivitas yang lain. Kita disunahkan untuk mencuci
tangan kita sebelum melakukan aktivitas yang lain. Dan ini telah ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqadha ahadukum min naumih yaghsil yadayhi thalathan qabla an yudkhilahuma fil ina fa innahu la ya'lamu ayna batat yaduh. Kalian bangun dari tidur, hendaknya mencuci kedua tangannya 3 kali sebelum tangannya tersebut dimasukkan ke dalam bejana atau tangan tersebut menyentuh hal-hal yang lain. Karena kita tidak tahu di mana tangan tersebut, ya, tangan tersebut menyentuh apa ketika kita tidur. Jadi sampai tangan tersebut menyentuh ya bagian dubur, bagian kubul dan sebagainya yang mungkin bersih, yang mungkin apa? Bersih. Tapi tetap saja hal itu merupakan hal yang dikhawatirkan kotor, dan Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Ya, ini merupakan petunjuk yang sangat luar biasa, ya, agar tangan kita bersih dan tidak menyebabkan kuman bakteri, ya, kuman bakteri tetap berada di tangan kita yang akan menyebabkan kita menjadi sakit. Di antara petunjuk Rasulullah SAW dalam menjaga kesehatan jasad adalah, ya, beliau ya mengarahkan untuk mandi dan membersihkan najis. Untuk mandi dan membersihkan najis. Bahkan orang yang tidak menjaga kebersihan kencingnya, Allah ancam dengan adab kubur. Ya. Karena kencing itu kotor dan bisa menyebabkan sakit. Sehingga menjaga diri dari kencing adalah menjaga diri dari kotoran. Itu adalah hal yang sangat dianjurkan Islam, dan orang yang tidak menjaga hal tersebut akan diadab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kubur. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain wa qala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin fa in ahaduhuma kana la yastatiru min al-bawl, dalam riwayat lain la yastanzihu min al-bawl wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namim. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah lewat dua kuburan dan mengatakan dua penghuni kubur ini dua-duanya diazab, dan azab tersebut disebabkan oleh faktor yang kecil dalam pandangan manusia. Yang orang pertama, karena dia tidak membersihkan diri dari kencingnya. Orang yang kedua karena dia suka mengadu domba, suka menggibah orang lain. Ini menunjukkan perhatian Islam yang sangat luar biasa terhadap kebersihan. Ya, agar seorang muslim senantiasa suci, dan kesucian kita ketahui bersama adalah pangkal dari kesehatan. Kesucian, kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Islam juga demi menjaga kesehatan jasad manusia, demi menjaga kebersihan jasadnya, mensyariatkan 5 hal yang termasuk fitrah. Di antaranya adalah yang mencukur bulu kemaluan, kemudian memotong kuku. Ya, memotong kuku adalah, ya, ini juga adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian mencukur kumis. Ya. Ya. Semua hal tersebut dianjurkan dalam Islam karena atau dengan tujuan agar kotoran tidak berkumpul pada tempat-tempat, pada bagian-bagian tubuh yang kita yang dimaksudkan. Kuku, kemudian kemaluan, kemudian ketiak, kemudian kumis, ya, agar kotoran tidak berkumpul di tempat tersebut dan akan menyebabkan sakit, dan akan menyebabkan ketidakseimbangan tubuh. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan rambut. Ya, bahkan rambut pun Rasulullah memberikan petunjuk, ya, agar dijaga. Rasulullah SAW rambutnya panjang. Ya, kadang rambutnya sampai bahu, kadang sampai di bawah telinga, kadang sampai, ya, di tengah telinga. Artinya Rasulullah SAW pada zaman tersebut memiliki rambut yang panjang. Dan memang pada zaman beliau, budaya masyarakat rata-rata memiliki rambut yang panjang. Rambut yang panjang tentunya
sangat sulit untuk ya untuk dipelihara, apalagi bagi seorang laki-laki. Kalau seorang wanita tentunya mudah, karena itu merupakan kebiasaan. Ya, kalau seorang laki-laki memiliki rambut yang panjang, tentu sangat ya sulit untuk ya dipelihara, karena ya tabiat seorang laki-laki memang ya jarang memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Tapi Rasulullah SAW sangat memperhatikan rambut. Ya, dicuci, kemudian disisir, ya, kemudian diberikan minyak, ya, diberikan minyak, bahkan ya Aisyah radhiyallahu taala anha seringkali membersihkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam Sunan Abi Dawud, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Siapa yang memiliki rambut, maka dia hendaknya memuliakan rambut tersebut. Pemuliaan rambut tentunya dengan membersihkannya, dengan memperhatikannya, memberikannya minyak, ya, minyak rambut, menyisirnya dan sebagainya. Ini merupakan petunjuk Rasulullah SAW sampai pada hal sekecil pun pada persoalan rambut. Juga pada kesehatan mata. Ya, Rasulullah SAW juga sangat perhatian. Ya, makanya Rasulullah SAW ya menganjurkan untuk memakai celak, karena itu memberikan ya kesehatan pada mata. Ya. Kan Rasulullah SAW yaktahilu fi ainihi al-yumna 3 marratin wal yusra marratain. Ya, Rasulullah SAW dulu memakai celak pada matanya dengan ya diusapkan 3 kali, sedangkan pada mata kanannya 3 kali, sedangkan pada mata kirinya 2 kali. Dalam riwayat lain, fa innahu yajlul basar wa yunbitu syah, kata beliau. Karena celak tersebut, kata beliau, menajamkan mata dan menyuburkan rambut mata. Hal yang sekecil ini sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi pada persoalan-persoalan yang besar, ya, seperti menjaga makanan, ya, seperti olahraga dan sebagainya. Di antara penjagaan Rasulullah SAW terhadap kesehatan tubuhnya adalah menjaga makanan dan minumannya. Makanya Rasulullah SAW suka yang namanya daging. Ya. Suka yang namanya daging. Dan makanan mereka yang paling utama pada saat itu adalah tharid, yaitu roti gandum, ya, yang roti gandum yang berkuah daging, ya, yang berkuah kuah daging. Ya, Rasulullah SAW juga suka memakan minyak, ya, minyak zaitun dan minyak yang lain, ya, minyak zaitun dan ya minyak, ya, terutama minyak zaitun tentunya. Beliau mengatakan kulu zaitu wadahilu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Ya, kata beliau, makanlah zaitun, ya, dan pakailah minyak itu, ya, pada rambut kalian, pada jasad kalian, karena itu dari pohon yang berkah, yaitu zaitun. Rasulullah sangat menjaga juga makanannya. Kata beliau, asyifa'u fi thalath. Ya, kesembuhan itu pada 3 hal. Di antaranya adalah fi syarbati asalin. Ini petunjuk Rasulullah SAW agar kita meminum madu, dan madu tentunya sangat luar biasa. Madu sangat luar biasa manfaatnya. Juga memakan kurma ajwah, ya, kurma dan kurma ajwah. Semua ini merupakan petunjuk Rasulullah SAW terhadap makanan dan minuman. Tentunya para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkait makanan dan minuman, ini tidak terkait makanan dan minuman kesehatan tentunya. Ini tidak terbatas pada makanan dan minuman yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Apa yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW, makan kurma, minyak zaitun, dan makanan-makanan kesehatan lain yang ada pada zaman beliau, itu adalah sesuai dengan karakter budaya dan adat istiadat mereka pada saat itu. Sesuai dengan kondisi mereka pada saat itu. Dan kita bisa kiaskan, analogikan, samakan dengan makanan-makanan kesehatan yang lain yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW.
Ya, karena kalau pada zaman Rasulullah SAW tentunya belum, ya mungkin pada saat itu mereka belum mengenal yang namanya nasi misalnya, atau belum mengenal yang namanya makanan-makanan kesehatan yang ada di masyarakat kita. Maka itu tidak ada problem. Selama itu makanan kesehatan, maka kalau kita memakannya, itu juga merupakan, itu sudah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Tidak mesti kita harus makan kurma untuk sehat. Ya, tidak mesti kita harus makan ya atau kita harus mengonsumsi minyak zaitun untuk sehat. Walaupun itu penting, tapi kita hendaknya ya tentunya tidak membebani diri untuk mencari hal yang tidak ada di negeri kita. Tidak membebani diri untuk mencari makanan, mengonsumsi makanan yang tidak ada di negeri kita. Ya, kita cukup untuk memakan makanan yang ada, yang menjadi kebiasaan negeri kita, kebiasaan masyarakat kita. Yang penting makanan tersebut sehat. Yang penting makanan tersebut ya sehat dan tidak menyebabkan adanya penyakit. Rasulullah SAW ya, di antara petunjuknya dalam ya menjaga kesehatan adalah selalu menghindarkan diri dari berbagai macam penyakit. Selalu memberikan petunjuk kepada para sahabatnya agar menjauhkan diri dari sumber penyakit, agar menjauhkan diri dari faktor-faktor yang menyebabkan sakit. Rasulullah mengatakan, "Atfi'ul masabih bil-laili idza raqidtum wa ghalliqul abwaba wa awqul asqiyah wa khammirut ta'ama wasyarab." Ya. Beliau memberikan arahan agar lampu pada malam hari dimatikan kalau ya kita sedang tidur. Juga menutup pintu, ya. Juga menutup bejana-bejana, ya, bejana-bejana ditutup bagian atasnya agar tidak dan juga makanan dan minuman semuanya ditutup agar tidak dimasuki oleh serangga-serangga yang beracun, tidak dimasuki oleh hewan yang beracun, tikus dan sebagainya. Ini merupakan petunjuk Rasulullah SAW agar kesehatan makanan dan minuman, kesehatan air ya tetap terjaga secara baik. Ya, ini merupakan ya penjagaan Rasulullah SAW untuk menghindarkan manusia dari penyakit yang menular, dari binatang, dari serangga, ya, dan agar makanan kita tetap terjaga kebersihannya dari najis, dari kotoran yang bisa menyebabkan penyakit. Di antaranya juga adalah Rasulullah SAW melarang kita dari mendatangi tempat-tempat yang ada penyakit menularnya. Ini sangat penting karena penyakit yang menular, ya, itu merupakan hal yang sangat berbahaya. Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Ya, melarang orang untuk masuk ke tempat yang ada penyakit menularnya dan melarang orang yang berada di tempat di daerah yang ada penyakit menularnya untuk keluar dari tempat tersebut. Tujuannya adalah untuk membatasi penularan penyakit tersebut. Ini merupakan petunjuk yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW. Di antara petunjuk Rasulullah dalam menjaga kesehatan adalah tarkun nahami wasyarah lit-ta'am. Tidak makan sampai kenyang sekali. Ya, tidak makan sampai kenyang sekali. Cukup, cukup memenuhi perut kita seperti biasanya. Dan ini merupakan petunjuk yang sangat luar biasa karena kebanyakan penyakit itu disebabkan kebanyakan penyakit penyebabnya adalah karena perut. Kebanyakan penyakit penyebabnya adalah karena perut, ya, karena kebanyakan makan atau karena makanan yang dimakan ya tidak mengandung gizi yang cukup bagi badan kita. Jadi kebanyakan penyakit penyebabnya adalah dari perut. Rasulullah SAW kemudian memotong ya faktor penyakit ini dengan menganjurkan agar makan makanan kesehatan, makanan yang sehat, dan menganjurkan agar tidak memenuhi perut kita dengan
makanan sepenuhnya. Ini merupakan larangan yang sangat jelas dari Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Miqdad ibni Ma'adi Kalib radhiyallahu an, wa Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'a'an syarran min batnin bihsabi ibni Adam akalat yuqimna sulbah fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi." Ya. Rasul mengatakan ibnu Adam itu, manusia itu tidak memenuhi sebuah bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah manusia itu makan sekadar menegakkan tulang punggungnya, sekadar bisa beraktivitas. Kalau seandainya dia mau makan banyak, maka hendaknya dia setia menempatkan pada perutnya sepertiga makanan saja, agar sepertiganya untuk minumannya dan sepertiganya lagi untuk bisa dia bernapas, untuk tempat, ya, untuk ruang udara agar dia bisa bernapas. Jadi bagi tiga, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Ya, ini sangat penting bagi kesehatan. Perkara yang sangat penting yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah urusan olahraga, dan Rasulullah SAW pada persoalan ini sangat, ya, sangat luar biasa, ya, petunjuknya kepada para sahabat, baik lewat perbuatannya, lewat aktivitasnya, ataupun lewat arahan dan sabdanya. Olahraga yang sering dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah ar-rimayah, urmu bani Ismail, ya, ya, ar-rimayah, ya, ya, memanah, ya, atau melempar tombak, ya. Ya. Dan ini sangat penting, merupakan olahraga yang sangat luar biasa. Di antaranya juga adalah olahraga lari. Rasulullah SAW seringkali lari. Ya, sebagaimana yang, ya, pada hadis yang populer ketika berlomba dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya, berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika Rasulullah, ketika Aisyah masih kecil, Aisyah menang. Tapi ketika Aisyah sudah agak, ya, dewasa, ya, sudah agak berumur dan gemuk, Rasulullah yang menang. Ya. Ya, karena lari tentu membutuhkan keringanan tubuh. Dan ini petunjuk Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Di antaranya juga adalah olahraga berenang. Ya. Ya, berenang ini juga sangat penting. Ya, dan para sahabat radhiyallahu anhum, ya, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Allimu auladakum salat, ar-rimai wal furusiyah was-sibah." Ya, ajarkan anak kalian 3 hal, ya, panahan, kemudian berkuda, dan kemudian berenang. Karena 3 hal ini, ketika ini adalah olahraga yang menumbuhkan ketangkasan dan kekuatan pada tubuh seorang muslim, dan juga memberikan karakter yang, ya, karakter kepemimpinan, karakter keberanian pada seorang muslim. 3 hal ini, jadi memanah, kemudian berkuda, dan kemudian berenang. Olahraga yang lain yang juga sangat penting dilakukan oleh seorang muslim sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-musarah, dalam bahasa kita gulat atau bela diri. Ya. Dan Rasulullah SAW telah mempraktikkan ini. Beliau seringkali berolahraga dengan olahraga gulat. Ya. Tidak mesti gulat, ya, bela diri. Ya. Karena mereka pada zaman itu bela diri yang mereka pelajari, yang populer pada bangsa Arab itu adalah gulat. Ya. Ya, jadi bela diri yang paling populer di zaman bangsa Arab pada saat itu adalah gulat dan berpedang. Gulat dan, ya, berpedang, ya, jurus pedang. Tapi pada zaman sekarang, dengan bela diri apa saja, itu sangat penting, ya, untuk menjaga kesehatan kita, dan bahkan itu sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau seseorang muslim mempelajari olahraga bela diri apa saja dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka dia tentunya akan diberikan pahala oleh Allah Taala. Karena olahraga itu
makanan, olahraga dan sebagai persoalan dunia, itu hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Hal-hal yang mubah ini kalau diniatkan demi mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, diniatkan agar menjadi sumber kekuatan kita dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu berubah dari amalan yang mubah menjadi amalan yang berpahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara persoalan lain adalah persoalan yang sering dijaga oleh Rasulullah SAW adalah berobat. Berobat. Rasulullah seringkali mengatakan, ya ibadallah tadawaw, fa inna Allah lam yad'a da'an illa wad'a lahu shifa illa da'an wahidan wa huwa al-harim. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali ada obatnya. Jadi semua penyakit pasti ada obatnya, cuma kita saja yang tidak tahu. Kecuali penyakit atau kecuali satu penyakit, yaitu kematian. Kematian tidak memiliki obat. Petunjuk Rasulullah SAW dalam berobat adalah banyak sekali, tentunya dengan ruqyah syariah, dengan ruqyah ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Juga berdoa yang banyak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk disembuhkan. Juga tentunya mengusahakan diri untuk berobat. Asy-syifa'u fi thalatha, syarbati asalin wa syartati mihjamin wa kayyati nari. Kata Rasulullah, kesembuhan itu pada 3. Pada minum madu, pada hijamah, dan pada pengobatan dengan besi panas. Tentunya 3 pengobatan ini, tentunya Rasulullah menyebutkan 3 pengobatan ini sebagai pengobatan yang ada secara umum. Tapi banyak pengobatan lain yang tidak yang selain 3 ini. Rasulullah menyebutkan 3 sebagai contoh yang paling utama. Tetapi ada pengobatan lain yang belum beliau sebutkan dan juga sangat bermanfaat. Pengobatan pertama yang beliau sebutkan adalah minum madu. Ini sangat penting. Kemudian hijamah sangat penting, dan kayatunar adalah pengobatan dengan besi panas. Biasanya digunakan untuk menyembuhkan luka. Kalau seorang terluka parah dan darah banyak keluar, atau terluka dengan luka yang sangat besar, yang menganga, maka pada zaman mereka, pada zaman Rasulullah SAW, pengobatannya adalah dengan besi panas. Lempengan besi dipanaskan pada api sampai memerah, kemudian ditempelkan pada luka yang parah tersebut agar darah berhenti keluar dan agar luka tersebut mengering sehingga mempercepat proses penyembuhan. Ini diantara petunjuk Rasulullah SAW dalam persoalan kesehatan, dan masih banyak lagi tentunya. Dan apa yang kita sebutkan ini adalah salah satu, hanyalah contoh yang sedikit. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita taufik, memberikan kita taufik dan hidayah untuk selalu meneladani dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam aktivitas beliau, termasuk dalam penjagaan kesehatan beliau, termasuk dalam ibadah, termasuk dalam muamalah, termasuk dalam akhlak dan berbagai macam hal. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.